Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Hadratul mukarramin, para asatiz, para hujat, para habaib, wabil khusus tuan rumah yaitu Bapak Haji Ali beserta keluarga besarnya, Habib Anal Mahbub, Habib Umar bin Hud Al-Kab, bapak-bapak hadirin sekalian serta ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah sampai di bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban itu yang pertama, kejadian pertama itu pindahnya kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram Mekah. Dan yang kedua, di bulan Sa'ban ini banyak kejadian-kejadian. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi fi ulumi fid dharain amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlus Sa'ban ala sa'iri suhuri ka fadli ala sa'iril anbiya. Keutamaan bulan Sa'ban dengan bulan-bulan yang lain kafadli ala sairil anbiya, seperti keutamaan saya atas semua nabi. Mana ngecilinnya? Ngecilinnya gimana? Jadi keutamaan bulan Sa'ban dibandingkan oleh Rasulullah, dibanding dengan bulan-bulan yang lain, kafadli ala sairil anbiya, seperti keutamaan saya dengan para nabi-nabi yang lain. Ada 124.000 nabi. Nabi Muhammad yang paling utama. Nabi ada berapa? Jumlah nabi 124.000. Jumlah Rasul 313. Yang wajib kita ketahui, Rasul ada berapa? 25. Itu cuma satu, kalau enggak 4 biji yang tahu. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ya kan? Padahal harusnya tahu, Pak. Harus tahu kita. Li'annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad itu kana yasumu Sa'bana kullahu. Nabi di bulan Sa'ban itu berpuasa. Ya. Kita berpuasa enggak kemarin? Pak Haji puasa enggak? Puasa enggak? Ayyamul bid, ya kan? 13, 14, 15 ya. Nabi berpuasa hampir sebulan penuh. Kenapa memang? Yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hajas sahri. Allah mengangkat amal ibadah manusia semuanya pada bulan ini. Pak, ini amal kalian lagi diangkat sama Allah. Tapi kalau kalian main-main mungkin nanti bahaya ini, ya kan? Amal kita diangkat sama Allah pada malam hari ini semuanya. Semua ya Bu, amal kita diangkat. Semoga Allah mencatat amal kebaikan semua kita yang hadir di sini dengan catatan yang baik. Dan takdir ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala mulai malam ini untuk tahun depan. Ya. Semoga takdir baik buat kita sampai tahun depan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hajas sahri. Allah mengangkat amal ibadah manusia semuanya pada malam hari ini. Di bulan ini Allah angkat, di bulan Sa'ban. Memangnya ada berapa kali amal ibadah kita disetor, Pak? 3 kali, Pak. Setiap hari amal ibadah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 1 minggu sekali dan 1 tahun sekali. 1 tahun sekali ini di bulan Sa'ban. Setiap hari itu, setiap kita habis sholat, ya dengerin ya, dengerin. Emang setan di mana aja ada, Pak, ya kan? Lagi ngaji itu ada aja. Amal kita disetorin sama Allah Subhanahu wa taala setiap hari ada, Pak Haji. Setiap minggu ada, setiap tahun ada. Setiap tahun ini sekarang nih, akumulasi dari setiap hari. Setiap hari itu kapan? Para malaikat bertemu pada waktu fajar, subuh dan asar. Malaikat siang bertemu dengan malaikat malam. Ini malaikat siang tadi udah bertemu dengan malaikat malam pada waktu asar. Aplusan dia, kayak orang satpam itu aplusan, Pak Haji. Jadi malaikat yang kerjaannya nyatet amal manusia pada malam hari ini ketemu tadi sore asar tuh. Besok aplusan lagi pada waktu subuh, pada waktu fajar. Makanya Pak, sholat yang paling berat itu adalah sholat waktu asar dan subuh, karena pergantian shift antara malaikat. Ya harus paham ini, Pak. Kita jangan menganggap amal kita diangkat, belum tentu diangkat, Pak. Ketika kita sholat subuh, ya kan? Ketika kita sholat subuh itu aplusan malaikat tuh. Kalau kita nggak sholat subuh atau kesiangan, berarti catatan amal baik kita nggak keangkat, kira-kira begitu. Dan aplusan malaikat siang itu pada waktu sore asar ya, asar mereka bertemu tuh. Malaikat yang malam ketemu pagi subuh, ganti sama malaikat yang jaga siang. Malaikat jaga siang ketemu dengan malaikat malam pada waktu asar, aplusan dia. Tapi ketika kita lagi dicatat amal kita diangkat oleh malaikat, disetorin ke langit, kita nggak sholat asar, kira-kira gimana? Ke bawah nggak amal kita? Jadi itu kendaraannya itu malaikat pada waktu asar, aplus malam hari itu, malaikat malam. Nanti pada waktu subuh malaikat siang itu kerjaannya. Gimana kalau sapam itu, Pak? Jadi jam 3 sore ganti shift tuh sampai subuh. Subuh ganti lagi, begitu terus, gitu kan? Begitu terus. Apa hadisnya? Dalam kitab Sahih Muslim tadi saya catat dari Ibnu Huzaimah. Dari Ibnu Huzaimah, yajtami'u malaikatul laili wan nahari fi sholatil fajri wa sholatil asri. Rasulullah mengatakan yajtami'u malaikatul laili wan nahar, berkumpul malaikat malam dan malaikat siang fi sholatil fajri wal asri, pada waktu sholat subuh dan asar berkumpul tuh. Fayajtami'una fi sholatil fajri, maka berkumpullah mereka pada waktu subuh. Fayas'idu malaikatul lail, lalu malaikat malam berangkat. Ya, ketika subuh mereka kumpul, malaikat malam kerja. Fayas'idu malaikatul lail, naik malaikat malam ketika malaikat pagi udah datang. Paham, Pak? Ya. Yang tugas pagi itu malaikat subuh itu udah datang, malaikat yang kerjanya malam udah naik ke langit. Fayas'idu malaikatul lail wa makasat malaikatun nahar. Ketika malaikat yang tugasnya mencatat amal manusia pada malam hari naik ke langit, wa makasat malaikatun nahar, dan malaikat siang menunggu diam untuk mencatat semua amal perbuatan kita. Ya, Pak. Fayas'idu malaikatul lail wa yajtami'una bis salatil asri, dan mereka bertemu lagi berkumpul pada waktu asar. Ya. Fayaquluna, lalu mereka berkata atainahum wa yajtami'una bis salatil asri wa tas'adu malaikatun nahar, dan berkumpul dengan
pada waktu sholat asar, watas adu, dan tas adu itu naik. Malaikatun nahar, dan malaikat siang naik ke langit karena aplusan pada waktu sore. Jam 3 sore itu waktu asar, malaikat malam aplus dengan malaikat siang. Malaikat siang naik ke langit. Payas aluhum rabbuhum, kemudian bertanya kepada malaikat siapa Tuhannya. Pertanyaan Allah ini unik, Pak. Kaifa taraktum ibadi, wahai malaikat, bagaimana engkau tinggalkan hamba-hambaku? Padahal Allah udah tahu, ya kan? Allah pasti tahu, kan Allah Maha mengetahui. Tapi Allah meyakinkan kepada malaikat, payas aluna rabbuhum, Allah bertanya kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan keadaan hamba-hamba saya? Fayaquluna atainahum wa hum yusalluna, kata malaikat subuh tuh, malaikat fajar, karena dia aplusan, saya datang kepada mereka wa hum yusalluna, mereka dalam keadaan sholat asar, ya kan? Mereka bersaksi, malaikat itu, bahwa ketika pergantian shift, malaikat menyatakan saya datang kepada mereka dan mereka dalam keadaan sholat. Wa taraknahum wa hum yusalluna, dan kami tinggalkan mereka, mereka dalam keadaan sholat. Malaikat datang, manusia dalam keadaan sholat, dan malaikat pergi, manusia dalam keadaan sholat juga. Itu kesaksian malaikat kepada Allah. Gitu maksudnya. Ketika datang waktu asar, malaikat asar mengatakan saya datang kepada mereka dalam keadaan sholat. Ketika malaikat meninggalkan kita dan mengatakan kepada Allah, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Faghfir lahum yaumaddin, wahai malaikatku, saksikan aku telah mengampuni dosa mereka semua pada hari kiamat. Gitu.